meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Kral diundang tak mau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait konflik antara Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi, dengan fraksi PDIP DPRD Jabar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Aska Zefatan, Bobi Triatmaja, Ana Ryoga, Rizky Naina, Rafael Roy, Syifa Mauladina, Kalia Primananda, dan Syahla Ardelia. Teman-teman dimohon simak ya. Kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik ini. Pertama, ketidakhadiran DPRD dalam Musrembang. Pada Musrembang 7 Mei 2025, seluruh anggota DPRD Jabar tidak hadir. Hal ini dikritiki oleh KDM sebagai bentuk ketidakpedulian. Kedua, pernyataan kontroversial Deddy Mulyadi. KDM menyebutkan konsultasi yang berlarut-larut dapat menghambat aksi dan mengkritik DPRD yang dianggap dapat menghambat program pro masyarakat. Yang terakhir ada walkout fraksi PDIP dari sidang paripurna 16 Mei 2025 sebagai respon atas pernyataan KDM dengan menuntut klarifikasi sebelum melanjutkan pembahasan program pembangunan. Lalu, dampak konflik ini terhadap jalannya pemerintahan daerah yaitu berpotensi mengganggu proses pembahasan kebijakan strategis dan juga anggaran pembangunan di Jawa Barat. Karena DPRD merasa tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan, sementara Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur menganggap DPRD kurang berperan aktif dalam mendukung program pembangunannya. Jika konflik ini terus berlanjut, maka implementasi program pembangunan dapat terhambat yang berakibat kurangnya koordinasi antara eksekutif dan juga legislatif. Untuk pelaksanaan checks and balance serta trias politikanya ini tidak ideal karena dari sisi Kang Deddy Mulyadinya ini menyalahi fungsi anggaran DPRD di mana dia ngebuat anggaran atau pembangunan itu nggak didiskusiin sama DPRD dengan alasan kalau misalnya didiskusiin sama DPRD itu nggak sesuai atau tepat sasaran dengan apa yang masyarakat mau. Dan untuk selanjutnya Kang Deddy ini juga melanggar fungsi pengawasan DPRD di mana dia ngebentuk program barak militer tapi nggak melibatkan ataupun nggak mendiskusikannya bersama DPRD. Berikut adanya kontroversi yang dilakukan oleh para DPRD, yaitu ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat Musrenbang yang membuat kurangnya partisipasi lembaga legislatif dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, para lembaga DPRD melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 11 Ayat 1, yaitu bahwa musrenbang yang diadakan wajib diikuti penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat atau wakilnya, yaitu DPRD. Oke baik, perkenalkan nama saya Aska Zefatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip good governance. Yang pertama, sebelum kita masuk ke tipe-tipe atau prinsip-prinsip good governance, saya mau menjelaskan tentang kepala daerah dan DPRD itu seharusnya menangani perbedaan dalam kebijakan publik dengan cara yang konstruktif, transparan, dan kolaboratif. Nah, prinsip-prinsip good governance itu ada prinsip partisipasi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparan, prinsip responsivitas, prinsip konsensus, dan prinsip rule of law. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Izin menambahkan, jadi memang banyak sekali dalam musrenbang ini yang melanggar prinsip dari good governance. Yang pertama adalah partisipasi. Jadi DPRD ini dinilai kurang terlibat karena tidak hadir di musrenbang. Kedua, ada akuntabilitas. Gubernur dan DPRD ini saling menuntut tanggung jawab atas sikap dan pernyataan. Ketiga, ada transparansi. Jadi jadwal kegiatan ini kurang jelas, akibatnya terjadi miskomunikasi. Lalu keempat, ada responsivitas. Reaksi kedua pihak ini menimbulkan konflik, bukan solusi. Yang kelima, ada konsensus. Jadi tidak ada kesepahaman dibuktikan dengan aksi walkoutnya DPRD khususnya fraksi PDIP. Lalu yang keenam ada rule of law, perlu sikap sesuai aturan dan etika lembaga, bukan saling sindir. Itu saja dari kami, terima kasih. Jadi teman-teman, fungsi dari DPRD sendiri itu ada 3. Yang pertama ada legislasi, yaitu membahas perda bersama kepala daerah. Selanjutnya ada anggaran, yaitu membahas persetujuan bersama terhadap raperda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu pelaksanaan perda dalam peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan lain yang terkait penyelenggaraan Pemda.
Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan jelaskan terkait aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi PDIP Jawa Barat merupakan tindakan yang kontraproduktif dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD. Kritik dari pejabat eksekutif seperti gubernur adalah wajar. Alih-alih menyelesaikan masalah, walkout bisa mempererat ketegangan antara lembaga legislatif dan juga eksekutif. Tindakan ini mengirimkan sinyal penolakan total terhadap dialog yang bisa membuat komunikasi menjadi buntu dan pada akhirnya menghambat kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Padahal, kolaborasi dan sinergi antara kedua lembaga sangat penting untuk kemajuan daerah. Singkatnya, walkout mungkin terasa seperti bentuk protes yang kuat, tapi efek jangka panjangnya seringkali lebih merugikan bagi proses demokrasi, representasi publik, dan juga hubungan antar lembaga.